Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis, masih tentang listrik dinamis, yaitu tentang subbab hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua macam ya. Ada hukum Kirchhoff 1, ini dikenal sebagai hukum percabangan yang akan kita bahas pada hari ini. Hukum yang membahas tentang kekekalan muatan. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik tertentu itu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa jumlah I masuk atau arus listrik yang masuk itu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Demikian bunyi hukum Kirchhoff. Nah, kita lihat dalam gambar, ini adalah gambar tentang skema rangkaian listrik. Jadi dalam sebuah rangkaian listrik itu ada R1, R2, dan R3. R itu seperti yang kita ketahui itu adalah lambang untuk hambatan listrik. Jadi di sini hambatan listriknya ada 3, R1, R2, dan R3. Di mana dalam masing-masing hambatan itu akan mengalir arus listrik. Jadi pada hambatan pertama akan mengalir arus listrik yang pertama itu I1. Kalian bisa lihat ya. Ini arahnya dari I1 ke I2 kemudian ke I3. Nah, di sana masing-masing I1, I2, dan I3 kuat arus listrik pada masing-masing hambatan apakah sama? Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, apakah arus listrik yang masuk pada suatu rangkaian listrik itu sama dengan arus listrik yang keluar? Dan apakah kuat arus listrik pada masing-masing hambatan itu sama nilainya ataukah berbeda? Ini yang akan kita perhatikan gambar di sana. Sini ada contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di sana kita mengetahui ada kuat arus listrik yang masuk yaitu sebesar I1. Jadi arus listrik yang masuk mula-mula itu kita tulis sebagai I1. Nah, I1 kemudian mengalami percabangan menjadi 3, yaitu I2, I3, dan I4. Setelah itu, kemudian setelah bercabang menjadi 3, ada arus listrik yang keluar, yaitu kita sebut sebagai I4. Nah, jika yang diketahui besarnya arus listrik I2 adalah 1 ampere, I1 adalah 3 ampere dan I4 adalah 0,5 ampere. Tentukanlah besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Nah, kita lihat pembahasan dari soal kita nomor 1. Nah, tadi jumlah arus listrik yang masuk itu adalah sama dengan jumlah arus listrik yang keluar, atau bisa kalian lihat dalam rumus sigma I masuk adalah sama dengan sigma I keluar. Karena di sini yang masuk adalah I1, maka I1 adalah sama dengan I5. Karena I1 itu jumlahnya 3 ampere, maka I1 sama dengan I5 itu jumlahnya sama, yaitu 3 ampere atau 3A. Nah, maka dapat kita lihat di pembahasan yang kedua bahwa karena I masuk sama dengan I keluar, I1 sama dengan I5, maka I1 yang tadi adalah I2 ditambah I3 dan tambah I4 itu sama nilainya dengan I5. Nah, I1 yang masuk itu tadi kan dibagi menjadi 3, ada I2, I3, dan I4. Maka I1 itu adalah I2 ditambah I3 ditambah I4 yang kemudian itu pasti akan sama dengan I5 yang merupakan I keluar. Nah, di sini I2-nya kita sudah diketahui bahwa tadi I2-nya adalah 1 ampere
ditambah dengan I3, kalau I3 tadi belum diketahui, ditambah dengan I4 yaitu 0,5 ampere. Itu jumlahnya pasti sama dengan I5 yaitu 3 ampere. Dapat kita tuliskan di sini adalah 1 ditambah I3 ditambah 0,5 sama dengan 3 ampere. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah I3, maka I3 bisa kita keluarkan ke depan. I3 sama dengan 3 ampere dikurangi 1 ditambah 0,5 atau 1,5 ampere. Jadi I3-nya adalah 3 dikurangi 1,5 ampere, yaitu kita bisa lihat jawabannya adalah I3 adalah 1,5 ampere. Nah, di sini jelas sekali bahwa kita bisa mengetahui bahwa besarnya kuat arus listrik yang melalui I3 dan I5 masing-masing adalah 1,5 ampere dan 3 ampere. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk tugas nanti kalian bisa lihat di website belajar SMP 2 Solokan Jeruk di e-learning. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.